Oke, selamat siang teman-teman UT Taiwan mata kuliah pemasaran strategik. Pada hari ini kita akan mulai kelas kita, agenda kita. Yang pertama kita akan mereview modul 8 ya. Kemudian kita lanjutkan modul 9, di mana modul 9 ini modul terakhir ya. Oke, ini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa sajakah fungsi manajemen, kemudian yang kedua mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kemudian ini Mbak Muji menjawab ya. Jadi fungsi manajemen ini ada planning, pengorganisasian, staffing, controlling, dan pengawasan. Oke, betul ya, jawabannya betul. Nah, ini sebetulnya fungsi-fungsi manajemen ini adalah hal penting ya, hal penting dari ilmu manajemen ya. Pertama ada planning ya. Planning itu terkait dengan pembuatan strategi ya, penyusunan strategi dan sebagainya. Kemudian yang kedua organizing ya. Jadi organizing ini terkait dengan penyusunan organisasi ya. Kemudian ada staffing juga ya. Staffing dan organizing sebetulnya hampir sama ya. Kemudian ada controlling ya. Sebelum controlling sebetulnya ada itu ya. Actuating ya. Actuating itu pengimplementasian. Ya. Actuating, jadi dari kata dasar actuate itu artinya melakukan sesuatu ya, aktual gitu ya. Actuating itu atau implementing ya, ya. Oke, jadi terima kasih Mbak Muji, jawabannya betul ya, betul sekali. Jadi fungsi manajemen ini ada yang mengatakan 4 ya, ada yang mengatakan 5, tapi pada dasarnya sama gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah ini berdasarkan Taylor ini ya, kalau ini ya. Nah, kemudian gini, tadi sempat saya katakan bahwa fungsi manajemen ini terkait dengan modul 9 ya. Jadi kalau misal planning gitu ya, planning sebetulnya sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dari modul 1 sampai dengan modul 1 dan sampai dengan modul 8 sebetulnya kita bahas tentang fungsi planning ya, penyusunan strategi dari 4P gitu ya. Kemudian dari analisis pasar, itu semua planning ya, masuk dalam fungsi planning. Nah, kemudian di bab 9 ini ya kita akan masuk ke fungsi organizing atau staffing, actuating dan controlling ya. Kita akan masuk ke pembahasan ini ya, fungsi manajemen yang 4 terakhir ini. Nah, kemudian salah satu hal atau dimensi atau aspek yang terkait dengan organizing ya, atau pengorganisasian itu adalah sentralisasi dan saya susah banget sih ngomong ini, desentralisasi ya. Ini terkait dengan organisasi. Nah, kemudian pertanyaan saya, menurut Anda mana yang lebih baik? Nah, sebelum menentukan mana yang lebih baik, pastinya kita perlu tahu apa itu sentralisasi, apa itu desentralisasi. Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan apa itu sentralisasi dan desentralisasi? Mbak Yunita mungkin mau menjelaskan sentralisasi itu apa? Atau Mbak Muji boleh silakan kalau Anda mau menjelaskan ini Pak, maksudnya seperti ini. Desentralisasi itu maksudnya seperti ini ya. Itu di modul 9.4 ada itu ya, sentralisasi dan desentralisasi.
Oke, Mbak Muji ini menjawab, sentralisasi menggambarkan pemusatan pengambilan keputusan pada manajemen tingkat tinggi. Kemudian Mbak Yunita melanjutkan, kalau desentralisasi itu pemberian peluang kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Oke, sudah tepat sekali jawaban Mbak Muji dengan Mbak Yunita. Jadi ini sebetulnya sentralisasi itu kata dasarnya sentral ya. Sentral itu pusat. Ya, artinya apa? Ini terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, kalau sentralisasi pengambil keputusan itu dipusatkan pada manajemen tingkat atas, ya, misal bos kita, gitu ya. Pokoknya tingkat atas yang mengambil keputusan. Kemudian yang kedua desentralisasi. Nah, kalau D itu berarti pengurangan ya. Jadi pemusatannya itu diturunkan, gitu ya, diturunkan ke karyawan ya, ke lini yang terbawah, gitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu bisa atau melibatkan karyawan di tingkat bawahnya. Nah, ini masih belum menjawab pertanyaan saya, karena pertanyaan saya sebetulnya menurut Anda mana yang lebih baik? Apakah sentralisasi atau desentralisasi? Oke, menurut Mbak Yunita desentralisasi lebih baik ya. Kenapa Mbak desentralisasi itu lebih baik? Alasannya apa? Oke, alasannya karena semua elemen dalam perusahaan bisa ikut mengambil keputusan. Jadinya apa? Jadi kalau banyak yang berpartisipasi begitu ya, akan menghasilkan satu hal yang lebih kreatif ya, lebih inovatif gitu kan. Karena melibatkan banyak pihak. Oke, boleh. Alasannya bagus. Kalau menurut Mbak Muji nih, menurut Mbak Muji bagus yang mana Mbak? Sentralisasi atau desentralisasi? Menurut Mbak Muji, oke, sama ya dengan Mbak Yunita. Jadi menurut Mbak Muji ini desentralisasi lebih baik. Sebetulnya kalau menurut saya yang lebih baik mana? Semuanya baik. Semuanya baik. Karena apa? Karena kedua elemen ini sama-sama penting gitu ya. Pada saat atau situasi tertentu, sentralisasi lebih baik daripada desentralisasi. Demikian sebaliknya, pada situasi tertentu desentralisasi lebih baik daripada sentralisasi. Nah, Anda bisa lihat di tabel 9.1. Nah, itu di 9.1 itu di halaman 9.4, modul 9.4, tabel 9.1. Nah, betul, tergantung situasinya ya. Nah, itu di tabel itu dibandingkan pada saat lingkungan stabil ya, lingkungan stabil, yang tersentralisasi itu lebih baik gitu ya. Sedangkan kalau yang lingkungan kompleks dan tidak pasti itu lebih baik terdesentralisasi ya. Nah, kemarin kita baca itu ya, perbandingannya ya. Oke, jadi tergantung situasi ya. Nah, biasa kalau sentralisasi itu baik pada saat situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat ya. Karena kalau misal desentralisasi pasti akan menyebabkan banyak masukan, banyak ide, akhirnya keputusan yang seharusnya cepat-cepat diambil, dibuat keputusan itu akhirnya lama karena harus melibatkan banyak pihak gitu ya. A usul ini, B usul ini, C usul ini, D usul ini, akhirnya nggak bisa, padahal harus cepat-cepat mengambil keputusan. Nah, pada saat seperti ini sentralisasi lebih baik karena keputusan yang diambil itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat ya. Nah, kalau desentralisasi
itu tidak tepat kalau digunakan pada saat yang harus cepat-cepat ya, buru-buru mengambil keputusan gitu ya. Tapi memang sisi positif dari desentralisasi adalah itu tadi ya, mampu memberikan masukan atau ide-ide yang banyak, yang inovatif, yang kreatif, karena melibatkan banyak pihak ya, karyawan semua dilibatkan untuk menentukan atau mengambil keputusan ya. Nah, Anda bisa lihat itu perbandingannya di tabel 9.1 ya. Oke, ini sudah terjawab. Kita akan lanjutkan ke ini, review kita modul 8. Nah, di modul 8 itu kan terkait dengan strategi pemasaran yang pada berbagai situasi. Nah, kita tahu bahwa situasi itu always change ya, selalu berubah. Ya, kemudian ini ingat ya, bagian TLC sempat saya bahas. Jadi itu pertama ada yang introduction, growth, maturity, decline. Nah, ini siklus ini yang kemudian menentukan strategi pemasaran yang kita susun. Ada yang kalau introduction itu strategi pemasaran baru ya, strategi pasar baru. Kemudian pada fase growth itu strategi pasar bertumbuh. Pada saat maturity menggunakan strategi pasar dewasa dan seterusnya, sampai dengan decline menggunakan strategi pasar menurun ya. Untuk pasar baru Anda bisa buka di modul 8.10 ya, ini saya skip aja. Jadi pasar baru itu ada dua macam pihak, ada dua macam partai ya istilahnya ya. Pertama partai pionir dan partai follower. Jadi partai pionir itu yang menciptakan produk pertama kali gitu ya, itu partai pionir. Nah, partai pionir itu strateginya Anda bisa, ini saya skip aja. Nah, ini strateginya ada 3 macam. Anda bisa baca lebih gampang itu di modul 8.10 ya. 8.10 itu ada tabel ya, tabel 8.1 itu sebetulnya ringkasan ya, ringkasan dari ini semua yang ditulis di sini ya. Ada tiga macam strategi untuk pionir ya, untuk pemimpin pasar ya. Yang pertama adalah mass marketing penetration. Sasaran utamanya itu ada 2. Yang pertama memaksimalkan konsumen ya, jumlah pencoba dan pengadopsi dalam pasar total. Kemudian sasaran yang kedua untuk strategi ini adalah menjaga pangsa pasar tetap tertinggi dalam pasar total. Jadi penetrasi itu memasuki pasar gitu ya. Nah, kedua strategi yang bisa dipakai adalah niche penetration. Ya, sasaran utamanya memaksimalkan pencoba dan pengadopsi dalam segmen sasaran, kemudian mempertahankan pangsa pasar dalam segmen sasaran. Nah, strategi yang ketiga adalah skimming atau early withdrawal. Sasarannya adalah mengembalikan biaya pengembangan secepat mungkin, kemudian setelah itu keluar dari pasar saat persaingan menekan margin. Jadi sasaran skimming ini 2 macam ya. Pertama untuk memaksimalkan keuntungan sehingga bisa mengembalikan biaya pengembangan, karena kan kalau kita mau menciptakan barang itu perlu ada biaya research and development gitu ya. Nah, biaya ini cepat-cepat di cover. Nah, menggunakan strategi ini skimming ya. Nah, ini yang dipakai untuk pionir. Nah, selain pionir itu ada juga follower atau penantang pasar ya. Nah, oke, kita masuk ke situasi kedua, yaitu situasi pada saat pasar itu bertumbuh. Nah, ini di tabel 8.2 di modul 8.17 ini dijelaskan mengenai strategi untuk pemimpin pasar ya. Biasanya pionir itu adalah pemimpin pasar ya, biasanya seperti itu.
Nah, kemudian ini ada 5 strategi yang bisa dipakai oleh pemimpin pasar pada masa pertumbuhan atau growth ini ya. Yang pertama, mempertahankan posisi. Yang kedua, mempertahankan sisi. Yang ketiga, konfrontasi. Yang keempat, ekspansi pasar. Dan yang kelima adalah kontraksi atau keluar, atau nama lainnya strategic withdrawal. Nah, sasarannya apa? Tujuannya apa? Kalau Anda bisa baca di tabel 8.2 itu ya. Kalau mempertahankan posisi itu artinya sasaran utamanya adalah meningkatkan kepuasan loyalitas dan pembelian uang di antara pelanggan saat ini dengan membangun kekuatan saat ini. Kemudian menarik lagi lead adapter dengan atribut dan manfaat yang sama yang ditawarkan bagi early adapter. Itu ya sasaran dari strategi pertahanan posisi. Kemudian untuk pertahanan sisi itu sasaran utamanya melindungi diri dari kehilangan segmen tertentu konsumen saat ini dengan meluncurkan produk kedua yang mengatasi kelemahan produk pertama. Kemudian meningkatkan kemampuan menarik konsumen baru dengan kebutuhan berbeda dari pengadopsi awal. Jadi itu sasaran dari pertahanan sisi. Artinya apa? Membuat supaya konsumen yang mau pergi itu ditarik kembali gitu ya, dengan cara misalnya meluncurkan produk kedua yang lebih inovatif ya, lebih baik dari produk yang pertama. Itu untuk pemimpin pasar. Kemudian itu sebagai contohnya itu ya, misal kayak produk gadget ya, HP itu kan sering seperti itu, seperti Samsung atau iPhone ya. iPhone pertama sudah dikeluarkan, di launching lagi iPhone kedua, iPhone ketiga, iPhone keempat, sampai yang terakhir ini iPhone kelima. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya ini salah satunya untuk mempertahankan konsumen ya, karena teknologi itu kan selalu berkembang, kemudian demand konsumen pun juga semakin tinggi. Akhirnya dengan cara meluncurkan produk-produk inovatif inilah yang bisa dipakai untuk mempertahankan ini ya, sisi ya, atau strategi pertahanan sisi ini. Kemudian strategi yang lainnya adalah strategi konfrontasi. Sasaran utamanya adalah mencegah hilangnya konsumen saat ini dengan menyamai atau melampaui produk pesaing. Kemudian meningkatkan kemampuan memenangkan konsumen baru yang mungkin tertarik pada tawaran pesaing. Jadi konfrontasi itu istilahnya perang lah ya, perang dengan kompetitor ya. Kemudian yang keempat adalah ekspansi pasar. Itu sasaran utamanya adalah meningkatkan kemampuan menarik konsumen baru dengan mengembangkan produk baru atau perluasan lini yang menawarkan variasi aplikasi dan segmen pengguna baru. Kemudian sasaran kedua adalah meningkatkan kemampuan mempertahankan konsumen saat ini sebagai segmen pasar. Itu ekspansi pasar. Jadi memperluas lah, intinya memperluas pasar. Kemudian yang kelima adalah kontraksi atau keluar atau strategic withdrawal, yaitu meningkatkan kemampuan menarik konsumen baru dalam segmen terpilih yang bertumbuh pesat dengan memusatkan produk dan sumber daya pada segmen itu. Kemudian sasaran kedua adalah menarik diri dari segmen yang bertumbuh lambat untuk menghemat sumber daya. Jadi kalau misal perusahaan ini melihat ini kok pertumbuhan marketnya atau pertumbuhan pasarnya ini kok lambat, akhirnya di perusahaan memilih untuk quit dari pasar tersebut ya. Tujuannya untuk menghemat sumber daya ya, sumber daya perusahaan. Nah, ini strategi yang dipakai oleh pemimpin pasar pada fase bertumbuh ya, ada 5, ingat-ingat nih. Nah, di pihak lain ada juga penantang pasar ya. Penantang pasar itu juga punya strategi sendiri pada fase pertumbuhan. Ada serangan frontal, loncat katak, sisi, mengepung, dan gerilya. Itu Anda bisa baca lengkap di halaman 8.25 itu ya. Nanti Anda baca sendiri saja. Kemudian, nah ini kalau berikutnya pada saat pasar dewasa ya, pasar dewasa
itu ada tiga macam strategi yang bisa dilakukan pada saat fase dewasa. Yang pertama adalah penetrasi lanjutan, artinya melanjutkan penetrasi. Kemudian yang kedua adalah perluasan penggunaan, memperluas penggunaannya, jadi meningkatkan jumlah produk, misalnya seperti itu. Kemudian ekspansi pasar, jadi memasuki pasar yang baru. Ini Anda bisa baca di modul 8.31 tabel 8.4 itu ada ya, ada mengenai penetrasi lanjutan itu sasarannya apa, kemudian perluasan penggunaan itu apa, ekspansi pasar itu apa, itu bagus tuh. Itu ringkasannya Anda bisa pelajari situ. Kemudian saya lanjutkan. Nah, pada saat fase menurun pun perlu melakukan strategi ya. Ada 4 strategi. Yang pertama memanen, kemudian mempertahankan, kemudian pemain yang untung, dan ceruk. Nah, itu kemudian Anda, kalau ini bisa Anda baca di modul 8.40 ya, tabel 6 itu. Jadi kalau harvesting itu sasaran utamanya memaksimalkan arus uang jangka pendek. Kedua, pertahankan atau tingkatkan margin walaupun pangsa pasar menurun. Kemudian untuk maintenance itu sasaran utamanya adalah mempertahankan pangsa pasar dalam jangka pendek saat pasar menurun, walaupun margin harus dikorbankan. Jadi yang penting pasarnya besar tapi keuntungan kecil nggak apa-apa. Nah, itu inti dari maintenance. Kemudian profitable survivor ya, itu meningkatkan pangsa pasar pada pasar yang menurun dengan harapan keuntungan masa depan, dan berharap juga pesaing lemah kemudian pada keluar ya, jadi pesaingnya lemah itu keluar. Yang keempat adalah niche. Sasaran utama untuk strategi ini adalah fokus pada penguatan posisi pada satu atau beberapa segmen besar yang memiliki potensi keuntungan masa depan. Oke, saya lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke ya, gampang sih materinya. Oke, kita masuk ke modul 9. Modul 9 ini terkait dengan pengorganisasian ya, Jadi pengorganisasian termasuk dari fungsi manajerial yang kedua ya. Tadi kan ada pengorganisasian atau organizing. Nah, jadi di modul 9 ini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama, pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar. Kemudian implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Yang ketiga adalah evaluasi atau pengendalian pemasaran. Nah, ini tadi di awal kita sempat bahas ya mengenai fungsi manajemen. Nah, menurut Andy Fayol itu ada 5 ya. Planning, organizing, executing, coordinating, dan controlling. Nah, jadi kalau planning itu sudah kita bahas dari modul pertama sampai modul 8, yaitu strategi, terkait strategi. Kemudian untuk organizing itu kita terkait dengan ini A. Jadi A ini membahas mengenai organizing. Kemudian executing atau implementing itu terkait dengan ini ya, B. Yang B ini. Demikian juga coordinating itu juga yang B ya. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling ini terkait dengan evaluasinya. Jadi kita seringkali lupa ya, kalau dalam satu kegiatan manajerial itu perlu ada evaluasi. Tujuannya supaya ke depan itu bisa melakukan kegiatan manajerial yang lebih baik. Kita nggak dievaluasi, kita nggak tahu ya. Nah, jadi modul 9 ini kita belajar mengenai ini semua ya. Pengembangan organisasi yang digerakkan oleh pasar.
sebelum kita masuk ke sini ada beberapa hal, ada 6 aspek atau 6 dimensi penting terkait dengan desain organisasi ya. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan, kemudian departementalisasi, yang ketiga rantai komando, yang keempat luas pengendalian, yang kelima dan keenam adalah sentralisasi dan desentralisasi. Tadi kita sudah bahas mengenai sentralisasi dan desentralisasi ya. Kemudian terkait dengan desain organisasi, itu organisasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi mekanistik dan organisasi organistik ya. Jadi kata pengertian mekanistik itu adalah suatu struktur organisasi yang kaku dan terkendali, yang ditandai oleh spesialisasi yang tinggi, departementalisasi kaku, pengendalian yang sempit, rantai komando yang jelas, formalisasi tinggi, jejaring informasi terbatas, dan partisipasi bawahan yang rendah dan pengambilan keputusan. Jadi ini kalau organisasi mekanistik ini erat kaitannya dengan tadi ya, dengan sentralisasi. Artinya pengambilan keputusan itu ditentukan oleh pusat saja ya. Itu desain organisasi mekanistik. Nah, selain itu ada juga desain organisasi organistik. Ini kebalikan dari organisasi mekanistik. Nah, yang ditandai oleh struktur yang fleksibel dan adaptif. Nah, kalau mekanistik itu hierarkis banget ya, jadi birokratis lah, ada susunannya jelas. Kalau organistik ini tidak, ini lebih fleksibel dan adaptif. Terkait aktivitas organisasi itu ada dua macam organisasi ya. Yang pertama ini terkait dengan pemasaran ya. Ada dua macam, yaitu transaksional marketing dan relationship marketing. Untuk transaksional itu memiliki struktur tersentralisasi, formal, dan tidak ada spesialisasi. Nah, sebaliknya kalau relasional itu ditandai oleh karakteristik struktur yang terdesentralisasi, tidak formal, dan terspesialisasi. Jadi kalau transaksional marketing atau transaksional form ini lebih terkait ke sentralisasi ya, putusannya diambil oleh pusat. Sedangkan relationship marketing itu terkait dengan organisasi, karena putusan itu terdesentralisasi. Nah, kemudian berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan organisasi. Ada 4 faktor. Yang pertama terkait dengan strategi, yang kedua ukuran, yang ketiga teknologi, dan keempat ketidakpastian lingkungan. Jadi faktor-faktor ini yang kemudian perlu dipertimbangkan dalam hal penyusunan strategi, dalam hal rancangan organisasi. Nah, kita lanjutkan. Ada dua macam desain umum organisasi. Yang pertama tradisional, yang kedua kontemporer atau modern. Nah, untuk tradisional itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama struktur sederhana, kedua struktur tradisional, dan ketiga adalah struktur divisional. Nah, itu untuk yang tradisional. Untuk yang kontemporer itu juga dibedakan, tapi menjadi 2 ya. Yang pertama struktur tim atau team structure, yang kedua adalah struktur matriks dan proyek. Itu ada di modul 9.7 sampai dengan 9.9 mengenai ini ya, mengenai desain umum organisasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan kalau itu. Nah, ada juga ini bagian kelima, itu ada opsi-opsi desain organisasi berorientasi pemasaran. Ya, ada 3 macam desain organisasi berorientasi pemasaran. Yang pertama, desain berpusat pada produk, kedua desain berpusat pada pasar, dan ketiga desain matriks. Ya, Anda bisa baca di modul 9.9
10 sampai 9.12.